Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah dengan NIM 0104232124 semester 1. Dengan video ini saya akan memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terminologi hadis. Hadis secara etimologi merupakan bentuk masdar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah, peristiwa, kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat adjektif mengandung arti. Yang pertama, al-jaddi, yaitu suatu yang baru. Yang kedua, al-khabar, yaitu berita ataupun yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Dan yang ketiga yaitu al-qadir, yaitu sesuatu yang dekat. Menurut M.M. Al-Jami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain. Yang pertama, komunikasi religius. Pesan atau Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Zumar ayat 23. Dan yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya sebagaimana dalam Quran surah Al-An'am ayat 68. Dan yang ketiga, cerita sejarah sebagaimana terdapat dalam Quran surah At-Taha ayat 9. Dan yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam Quran surah At-Tahrim. Dan yang kedua, sunnah secara etimologi merupakan jalan lurus atau berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang terdapat dilihat dari perkataan Rasulullah. Barang siapa yang merintis suatu jalan yang kebaikan, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya, tidak mengurangi demikian itu sedikit pun pahala mereka. Dan siapa yang merintis jalan keburukan, ia akan menerima dosa dan dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Sedangkan menurut istilah atau terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrib, bentuk fikir moral maupun perjalanan hidup baik, dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi, atau seperti bertahabus di Gua Hira, merupakan sesudah menjadi rasul. Ketiga, khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-nabah, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah ada 3 pendapat. Yang pertama, khobar menurut sinonim dari hadis. Dan yang kedua, khobar berbeda dari hadis. Dan yang ketiga, khobar lebih umum dari hadis. Khobar menurut sinonim dari hadis yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrib, dan sifat. Yang kedua, khobar berbeda dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Yang ketiga, khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi orang lain. Pendapat ini maka seseorang ahli al-hadis dan atau ahli sunnah. Beda. Bisa itu. Yang keempat, asar. Asar secara etimologi berarti bakiyat al-syai', yaitu sisa peninggalan sesuatu. Sedangkan secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama,
asar menurut sinonim dari hadis. Dan yang kedua, asar berbeda dengan hadis. Yang pertama, asar menurut sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan asar berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Maka kesimpulannya, dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan asar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilahnya tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksud segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan, perbuatan maupun tetap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.